Um, Sampai sini nggak benar, sampai ususnya nggak benar, pengeluarannya apalagi. Ini anak kembali ke grup yang ternyata kalau anak perhatikan gitu ya, anak perhatikan ternyata memang kita semua ini kebanyakan nggak kenal dengan kita ini bergerak keras dalam 2 jam. Nanti turun lagi. Mata berproses keras dalam 2 jam. Turun semua ini akhirnya 24 jam. Jadi Allah itu ngasih waktu 24 jam bukan gak ada alasan buat tubuh kita. Semuanya 2 jam, 2 jam, 2 jam dan itu harus kita pahami. Makanya Ana bilang kalau minum jus nanas, kalau mau minum jus nanas, tepatkan waktunya supaya nggak ada jaros mendadak di dalam tubuh ini. Nanas itu masuk dalam bentuk jus, banyak yang terserang saudari-saudari di dalam badan kita. Gitu. Jadi kenapa harus jus nanas? Jus nanas ini dibuat sama Allah, ya, dia bisa meresap sampai ke sendi bagian yang halus. Di ilmu X-ray, ilmu MRI, ilmu ronsen, onkologi, ya, onkologi itu hanya mampu merekam 3 lapis tubuh. Sementara di Islamic Medicine kita memahami bahwa ada 7 lapis tubuh kita ini. 7 lapis tubuh ini tidak semuanya kena X-ray, tidak semuanya bisa kena ronsen. Makanya penyakit itu kadang-kadang ada di bawahnya lagi dan kita tidak paham itu karena nggak ada laporannya secara medik. Nah, itu daripada kita bingung dengan teknologi yang belum nyampe ke ilmu Al-Quran tadi, sebaiknya kita paham tubuh kita ini seperti apa. Kalau sudah biasa makan pagi, ya, maka jangan sekali-sekali ditinggalkan karena ketika kita sudah nggak makan pagi, lambung kita akan merajuknya susah bangunnya. Jadi merajuk lama banget merajuknya itu. Sampai akhirnya kita mengira diri kita kena mah. Padahal dia hanya merajuk tok gitu. Nah, kemudian usus. Kami kerja usus bahwa usus ini tidak akan pernah mampu mengolah makanan dengan baik tanpa ada dukungan-dukungan zat yang dibutuhkan. Salah satunya juga ada karbo itu. Yang diet keto juga mestinya memang jangan 0 karbonya gitu. Karena di dalam usus, macam-macam usus itu membutuhkan karbo tadi. Jadi zat yang harus dia bawa untuk kemudian memisahkan diri antara yang benar, yang bisa dipakai tubuh kan itu nanti jelas gitu seperti itu. Nah, kemudian lagi jantung. Jantung ini mesin utama dalam tubuh kita ini suka ngeremehin sama jantung, nggak dikasih stimulasi, nggak dikasih perhatian, kita cuma perhatian sama lambung aja. Kenapa? Kan mau makan kita, gitu kan? Cuma seperti itu aja. Padahal jantung ini adalah organ yang harus betul-betul diperhatikan. Detaknya, ketahuannya dari denyut nadi. Seperti itu. Kalau jantungnya sudah bermasalah, baru ada perhatian. Tapi perhatiannya dikasihin obat. Oh ya, obat sintetis atau obat medik itu ada efek samping semuanya. Jadi kalau kita sering minum obat medik, kasihanilah ginjal kita. Karena ginjal tidak akan pernah mampu mengolah ingredient campuran obat medik yang memang tidak bisa diterima oleh tubuh, yang sifatnya sintetis seperti itu. Jadi kalau misalnya antum sekarang itu minum obat untuk diabetes, untuk apa lagi yang agak berat nih, darah tinggi, vertigo seperti itu,
Itu semua bisa dikurangi dengan menggantinya dengan obat-obatan herbal. Kenapa? Karena ketika di usia 50 ke atas, kalau kita dari usia 30 sudah rajin minum obat medik, maka yakinlah di usia 50-55 kita akan pergi ke klinik-klinik hemodialisis. Kenapa? Gagal ginjal. Kenapa gagal ginjal? Karena ginjalnya tidak mampu mengolah zat-zat misterius, zat-zat faktor X yang tidak bisa diterima oleh tubuh. Jadi lama-lama nggak bisa mengolah, ginjalnya kering. Karena sering sekali menghadapi pasien di usia-usia tinggi itu yang ginjalnya kering. Nah, lewat pembekaman itu bisa, tapi bekamnya harus yang benar gitu. Nanti Anda jelasin soal pembekaman. Itu ya. Jadi kalau seandainya Anda merasa suka berkeringat di punggung, itu tanda-tanda jantungnya sudah mulai ada yang salah. Jantungnya minta diperhatiin. Jadi kalau badannya nggak kelihatan, tapi keringatannya di punggung sini, lah itu jantungnya harus diperhatikan. Ayo tarik napas dalam-dalam, dengarkan sendiri, tekan ujung telinganya, dengarkan sendiri detaknya seperti apa. Ada cuping telinga yang kecil, nanti bisa dengar jantungnya berdetak seperti apa. Hitung dalam 1 menit. Biasanya berapa nanti tensi darahnya kan misalnya 100/90, 100/80 gitu ya, seperti itu. Nah, itu didengarkan, nyampe nggak ke angka 80-90 atau lebih atau kurang. Mestinya 80-90 itu kalau usia kayak 35-45 itu kayak gitu. 30 detak jantungnya seperti itu. Dipeduliin. Kalau ternyata di bawah, lah apa yang harus kita lakukan? Ayo kita curhatan lagi di grup kita, seperti itu. Jadi perhatikan, harus diperhatikan semua organ kita. Jadi jangan cuma lambung toh yang diperhatikan. Diet, mau melakukan diet dengan program apapun, program mahal, program murah, program sulit, program tidak sulit gitu ya. Nggak ada untungnya, kecuali semua ini bisa teresap dalam organ-organ di tubuh kita. Makanya Awati, mulai dari sekarang sebaiknya memang kita mereview diri kita, mereview bagian dalam kita, sudah sampai di manakah kita mengenal diri kita, dalam tanda kutip ya, mengenalnya itu adalah dengan organ tadi. Kemudian kalau kita sudah terlalu banyak minum obat, mau banyak kayak apapun minumnya, pasti nyampe ke lambungnya kurang. Jadi intinya hampir nggak nyampe tuh air minum. Air minum itu diminum, kalau banyak kan minum obatnya, obat yang ambil. Jadi belum nyampe ke ginjal, airnya udah habis. Makanya ginjal itu yang terus berdetak seperti ini, itu akan menjadi kering. Gitu. Mungkin itu sebagai pengantar, Ustazah. Terima kasih. Ya Allah, luar biasa Kak Erika ya ternyata. Iya benar. Makanya saya tuh kalau mau diet tuh juga mikir-mikir Kak Erika. Ntar saya sanggup apa enggak. Ini aja mau bikin jus nanas, terapi nanas. Kemarin saya sudah mulai hari pertama terapi nanas. Kan semangat ya kalau kita rame-rame gitu dengan teman-teman di grup tuh semangat banget. Kemarin udah bikin jus nanas dan hari ini saya lupa. Jadi harus ulangi lagi dari awal. Tapi memang betul ya Kak Erika, segala sesuatu itu yang penting adalah istiqomah ya, konsisten, ajak gitu. Oke deh, nah itu tantangan terbesar kita juga nih. Kadang ibu-ibu kan juga karena banyak kegiatan jadinya abai, terus akhirnya ya nggak care sama badan kita sendiri. Padahal kan kalau kita sakit, siapa juga yang rugi kan? Bukan cuma kita, tapi keluarga kita. Oke. Kak Erika nih kayaknya sudah banyak yang mau bertanya. Ini ada. Wah, langsung ada yang angkat tangan Kak Erika, Diana Rosita. Oke deh. Kak Erika gimana? Mau kita tanya jawab satu pertanyaan langsung Kakak jawab atau gimana, Kak? Baik ya, kayak gitu aja. Oke, tapi kita batasi ya Kak. Ini kan kita sudah jam 8:17. Kita batasi sampai kira-kira Kak Erika tahan sampai berapa jam, Kak? Ya terserah aja, bebas anak. Kak Septi, jangan ditanya. Dia tahan sampai jam 2, jam 3 pagi. Masya Allah. Itu pernah mengalami sama beliau. Luar biasa. Biasa, Sahilulail. Oke deh. Ya, saya yakin lah Kak Erika luar biasa nih ya daya tahan tubuhnya, tapi sayanya nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Kayaknya bisa aja. Ganti.
Iya, maklum hujan. Oke deh. Iya. Baik, teman-teman, jadi gini ya, yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Kemudian Kak Gida langsung angkat tangan, baru datang juga angkat tangan terakhir. Baru hataman, coy. Yang sudah saya persilahkan, silahkan bertanya, terus nanti langsung dijawab sama Kak Erika gitu aja. Baik, yang pertama kali tadi Diana Rosita, habis itu Mariana Mata dan Sulma Diana, sesi pertama. Silahkan Diana Rosita, Sisi, monggo sih. Alhamdulillah, Ustazah Lili, sahibati al-jamilah wal habibah, uti kabir. Kak Lili, ini udah ditunggu-tunggu nih Pak, sama Ustazah Erika. Miss you. Makasih Ustazah. Yang online Diana Rosita bukan? Iya. Ustazah Erika kemarin kan udah ikutin terapinya tuh yang jus nanas, balik lagi habis jus nanas, jus bengkoang, balik lagi ke jus nanas. Nah terus antum kan suruh Ana bekam. Nah terus Ana alhamdulillah udah bekam. Terus abis itu kan ke jus nanas lagi. Nah tapi terus lama-kelamaan perut Ana sakit Ustazah. Lama nggak kuat, kok makin nyeri gitu ya. Terus akhirnya Ana berhenti stop jus nanas dan nungguin konfirmasi dari antum. Ana nggak dapat kabar dari antum, akhirnya Ana blank. Terus nggak lanjut lagi ininya. Tapi kok sekarang yang Ana rasain sih cuma nyeri-nyeri di tubuh aja. Tapi Ana ahin sama jus nanasnya, cuman belum berani memulai dulu. Dan antum bilang tunggu aja nanti nih di seminar Ana. Ya udah, akhirnya Ana tungguin dulu. Jawabannya di seminar katanya. Itu aja sih Ustazah. Apakah saya mulai dari awal lagi jus nanas 14 hari, terus abis itu bengkoang atau gimana ya Ustazah ya? Syukron. Assalamualaikum. Monggo Mbak Erika. Langsung ya? Ya langsung aja Kak. Ya. Jadi yang kemarin itu, jadi Ustazah Diana Rosita ini memang ketemunya di mana? Di Mukodasa. Di Mukodasa. Oh ya, tolong dibuka lagi ininya, mic-nya. Ustazah. Iya, di Mukodasa Ustazah. Kemarin setelah bekam, rasanya seperti apa jadinya? Abis bekam itu rasanya yang Ustazah enak banget sih. Sebenarnya pengen banget ngebekam lagi. Cuman fulusnya maaf ya Ustazah. Jadi angkatir awalan. Nabung dulu Ustazah. Jadi gini, pembekaman itu, jadi gini, pembekaman itu menjadi pelengkap karena apa? Dengan minum jus nanas itu semua darah kotor dan darah bersih itu jadi misah gitu. Minyak kotor dengan minyak bersihnya itu di dalam tubuh kita ini banyak juga minyak, jadi misah. Jadi diambil sama pembekaman itu. Nah setelah bekam itu memang sebaiknya memang kalau masih kuat, terus karbonya lewat nanas, hanya dikurangi porsinya. Yang tadinya setengah menjadi seperempat. Kemudian juga diiring oleh buah yang lain. Kalau sudah misalnya kayak Ustazah Diana Rosita kan dia agak fatso ya. Jadi lebih banget, baik. Ustazah bukan fatso, obes. Oh gitu, obes. Ana masih halus lah, jangan. Sekarang waktunya mengurangi karena apa? Itu bisa kita hancurkan dengan banyak makan buah anggur. Itu udah bukan lagi anggurnya anggur yang manis ya, anggur yang manis gitu. Jadi makannya juga bukan 1, 2 biji, 5 biji, sekilo satu hari. Oh my god. Nah, seperti itu. Ya, tapi kan 24 jam maksudnya 24 jam itu kalau anggur 1 kilo itu duduk manis Sisi. Habiskan anggurnya. Nanti dibantuin mau nggak? Kalau makan anggurnya sih oke, beli anggurnya Ustazah. Tekor itu lebih tekor. Lah itu badanmu jadi segede itu gimana nggak tekor? Banyak rezeki yang hilang dengan badan segitu. Oh gitu Ustazah. Jadi kalau pas makan anggur itu nanas stop gitu Ustazah? Ya stop semuanya. Antioksidan dulu. Jadi maksudnya semuanya itu diturunkan. Jadi lemak itu ya, lemak di tubuh kita itu bisa tumbuh karena tersupport oleh banyaknya nutrisi baik yang kita makan dari sayur, oksigen segala macam itu kesedot masuknya ke lemak.
Nah, bagaimana caranya? Jadi lemaknya dikempesin gitu loh. Dikempesin dengan membunuh oksidasi, membunuh semua menutup semua pintu masuk yang akan masuk ke bagian lemak itu gitu loh. Jadi persendian kita, mohon maaf kalau yang agak-agak gemuk itu, persendian kita itu dikelilingi oleh lemak gitu loh. Usus yang tadinya memang ya kalau kita ngelihat usus ayam, jeroan sapi gitu kan, itu biasa aja karena mereka nggak gemuk gitu ya. Coba kalau usus orang gemuk gitu, itu semuanya itu dikelilingi dalamnya, luarnya oleh lemak. Nah, lemak ini bisa berkembang kenapa? Karena ada supporting dari nutrisi yang kita makan. Nah, kenapa kita harus makan buah-buah yang mengandung oksidan tinggi? Banyak sih, ada mangga, sekarang lagi musim mangga tuh. Datang tuh ke Teh Yati, wah banyak itu mangga. Pohonnya juga diambil, nggak apa-apa. Makan mangga, boleh. Pokoknya buah-buah yang mengandung oksidan tinggi. Antioksidan tinggi, antioksidan tinggi, supaya oksidasinya itu di-stop. Ketika sudah penyetopan ini sudah terjadi, lemaknya akan rontok sendiri lewat keringat, lewat feses kita, lewat urin kita, seperti itu. Jadi apa namanya, diet-diet yang yang antum semua lakukan itu akan apa namanya, akan tidak menyiksa tubuh. Makanya Anda tidak pernah menyuruh orang pantang makan ini. Supporting tentang kegemukan itu kita stop gitu, seperti itu. Karena sekarang baiknya memang bisa bekam, belum bisa nerus jus nanas karena sakit perutnya, sekarang lagi musim mangga, silakan makan mangga, tapi jangan satu sehari. Tanggupnya sampai kenyang. Gitu. Sampai kenyang. Jadi seratnya itu akan membuat, yaitu tadi oksidasinya itu stop, ya sudah. Jadi gantinya anggur ya Ustazah. Kalau misalkan mungkin nggak kuat anggur sekilo tiap hari, mungkin mangga 3 biji gitu ya Ustazah. Ya, tapi yang manis. Kalau di Bogor mau banyak mangga yang manis. Ingat Ana ya, Ana suka mangga soalnya. Oh ya. Wah, luar biasa. Mangga bagus mahal. Tapi selain terus nyeri-nyerinya itu karena itu Ustazah. Dan itu nyeri-nyerinya. Nyeri-nyerinya itu karena itu Ustazah, nyeri-nyerinya. Ya. Nyeri-nyeri itu karena memang pembuluh darah antum itu banyak yang terjepit Ustazah, gara-gara lemak. Nyeri-nyerinya daerah mana? Yang di perut sama yang di tubuh ya? Yang di tubuh bagian itu bagian belakang. Bagian belakang sama paha. Yes, itu karena apa? Karena pembuluh darah yang kelihatan mungkin ya hijau-hijau ini. Nah, kalau Anda masih kelihatan karena nggak ada lemaknya ini. Ya. Jadi ini kejepit sama lemak. Makanya kalau misalnya ini punggung tangan ini yang ada persendiannya ini, kita pencet dia membal, itu artinya persendian antum sudah punya lemak. Ayo hati-hati, siap-siap kena asam urat. Kenapa? Kalau sudah persendian daerah persimpangan ini gitu ya, di dengkul, di dekat mata kaki gitu, maka kalau sudah membal, ini kan nggak ada lemaknya, jadi tek gitu. Tapi kalau antum semua sudah membal gitu, maka itu sudah mulai ada lemak, harus dicurigai, upayakan jangan sampai ada lemak di sini, karena membal Ustazah. Ya membal, pastilah punya antum membal. karena gini, kalau sudah ada lemak, maka perjalanan darah ini akan terhambat. Ketika perjalanan darah terhambat, kita mulai punya keluhan di sini. Yang sholat kalau berdirinya susah, gitu. Macam-macam lah musiknya gitu kan. Udah cukup ya. Syukran Ustazah. Ya, bermanfaat banget. Semoga jazakumullah. Ya, Sisi jangan lupa kalau masih kurang puas, langsung aja japri ya. Japri ke Kak Erika, habis itu tanya rekeningnya berapa. Siap Ustazah Lili. Oke deh. Yuk sekarang Mbak Diana, Kak Sulma Diana, monggo. Iya. Udah angkat tangan dari tadi nih. Nggak kedengeran. Nih aku unmute. Monggo. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik Ustazah dengan jus nanas. Nah ini
mungkin bisa dibagi tipsnya karena mungkin Ana termasuk salah satu yang telat mungkin ya untuk informasi tipsnya itu karena Coim sendiri suka bilang itu ada apa diet jus nanas itu. Nah itu yang mau Ana tanyakan juga aman nggak buat yang punya lambung punya penyakit mah untuk jus nanas itu. Terus pertanyaan kedua, Ustazah, ini kebetulan ada saudara yang kena ginjal. Larangan makanan dari dokter itu pokoknya harus ikan. Selain ikan nggak boleh. Nah, mungkin ada pengobatan dari herbal sendiri apa yang bisa dikonsumsi yang aman gitu untuk ginjal. Karena waktu itu memang sudah pernah dikasih selang di ginjalnya itu, terus sudah diambil karena sudah membaik. Nah, ini kemarin tuh makan ada kecapnya sedikit gitu sudah ada reaksi gitu. Nah ini mungkin Ana minta tipsnya mungkin untuk pengobatan herbal yang bisa dikonsumsi untuk penyakit ginjal. Syukran Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Kak Erika dijawab. Ya, jus nanas. Waduh, Ana mau jelasin dari awal lagi mau dikirim apa nggak apa-apa? Ya, Pak Zulma. Ya, Pak Zulma, Ana jelasin. Jadi jus nanas itu harus dipahami ya, jus nanas itu pertama jadi maunya jus nanas itu untuk membetulkan hal-hal salah yang ada di pencernaan dan di seluruh tubuh gitu ya. Pertamanya seperti itu. Jadi ini kan semua karena baru kenal, jadi anak anggap sebagai ini step 1, bukan untuk diet. Bukan untuk diet, tapi untuk mencerahkan ini biar jalan, biar bisa ngelihatnya lebih awas, walaupun udah pakai kacamata tapi lebih awas gitu. Itu. Terus juga secara umum badan itu bisa lebih seger gitu, seperti itu maksudnya. Pertamanya, kenapa? Karena diet itu hukum dasarnya keberhasilan diet kalau enzim endorfinnya banyak, itu baru sukses gitu loh. Jadi kalau enzim endorfinnya dikit, udah stres dengan jadwal dietnya, udah stres dengan mahal beli bahan dietnya, ya nggak akan lancar itu dietnya. Jangan maksain gitu ya. Karena ya kita ini ya memang sama Allah tuh udah dikasih hidup segitu gitu ya. Ya udah manfaatinnya segitu, nggak usah mikir yang yang di atas gitu. Itu orang diet sampai 13 juta, ada yang ya itu orang gitu kan. Lah kita diet pakai acara 10.000 aja, 10.003 kan. Kak Yati itu sudah. Kak Yati itu sudah 13 juta. Wow. Yati. Siapa yang nggak kenal Yati Rohayati? Ya enggak? Mulai rusuh nih. Mulai rusuh. Terus Kak Saha Yati. Coba diamankan. Ya, sabar loh Yatinya. Jadi jadi gitu, harus kita pahami bahwa pahamnya kita terhadap diet itu apa gitu loh. Terus kalau kita sudah kurus, kita mau apa? Itu dipahami dulu. Apakah kita hanya sekedar kurus, kemudian kita mengambil hak organ gitu? Itu juga akan merusak diet kita. Jadi anak ketemu orang ya ada beberapa yang datang, ada beberapa yang datang ke Ana juga. Jadi udah diet nih di usia-usia awal ya kayak kita ini yang masih cantik-cantik ini ya kan. Diet, kemudian dietnya nggak diikutin lagi, begitu dietnya lepas semuanya hancur. Hancur itu maksudnya gitu. Ada yang diet lemak kulit, macam-macam diet ini ada macam-macam. Tapi begitu sudah nggak diikuti, kenapa? Bodinya membalas dendam. Kenapa membalas dendam? Karena dia ditahan hawa nafsunya. Misalnya kayak tadi, badan kita butuh karbo satu harinya misalnya 5 miligram, ternyata kita bikin 0, selama berapa tahun kita bikin 0, kayak kita pikir kita udah kurus, sehat, dan sebagainya, tunggu aja. Maka body itu akan memberikan respon oposit, jadi perlawanan terhadap apa yang kita lakukan itu habis semua. Mesti kena seperti itu, kena sakit jantung. Nah, buat apa diet kalau bakal nembuhin penyakit? Nah, misinya kita yang di terapis Islami itu bahwa kita ini sehat dan pantas dilihat gitu loh.
Jadi pantas dilihat. Yang membuat orang enak ngelihat kita itu kan Allah. Bukan kita yang mati-matian membangun diri kita supaya cantik dan orang lihat kita cantik. Belum tentu kita udah langsing body slimming gitu kan, tapi muka pucat, kulit pucat gitu kan. Yang lihat juga, aduh kesian amat yang diet kan begitu. Iya, gitu. Gitu, jadi itu harus dibetulkan gitu loh, itu harus dibetulkan. Ada yang diet gitu, ada teman-teman kita tuh alumni begitu ketemu anak, hah, kok tiba-tiba lo kurus, jadi hitam, nah, ada orang, ada, jadi jangan begitu gitu. Kita kurus, kita berpenampilan pantas dan enak dilihat gitu, itu sudah cukup. Itulah yang Allah kasih ke kita dan harus kita syukuri. Makanya adanya nanas ini dibuat untuk body berat-berat sekitar 45 sampai 60-70 itu setengah potongannya. Yang setengahnya lagi simpan buat besok 1 kali sehari gitu kan. Kemudian dijalani 10 hari, libur 3 hari, jalani lagi 10 hari seperti itu. Buat apa? Buat pembetulan tubuh. Kita sudah berpuluh tahun salah pola makannya, pola penyerapan nutrisinya seperti itu. Jadi itu kita betulkan dulu, kita luruskan, nanti kemudian baru pikiran sehat kita akan muncul, kita akan tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, dan serak di hati, insya Allah itu akan berhasil dengan baik. Nah, masalah yang sakit ginjal tadi, sebaiknya memang kalau sudah seperti itu ginjalnya sebetulnya udah parah. Kerusakannya gitu, pelepasan selang mungkin saat ini lagi fit aja tubuhnya, tapi sesungguhnya ginjalnya itu sudah sebagian mengering, biasanya seperti itu ya, seperti itu Mas Ulma. Jadi sebaiknya memang ya nggak makan barang yang kacang-kacangan gitu, nggak usah dimakan, tapi yang lebih banyak kan di sayur, tepung-tepung itu boleh. Jadi misalnya bubur atau tepung jagung seperti itu boleh. Udah nggak banyak pilihan lagi itu kalau sudah ginjal bermasalah itu udah nggak banyak pilihan lagi. Orang udah pengen makan pakai saus udah nggak bisa lagi gitu. Jadi hal-hal yang berbau panas, terus juga bumbu-bumbu yang ada panasnya, rempah-rempah yang ada panas, contohnya misalnya lada, bawang putih, itu aja udah nggak bisa masuk gitu ke ginjal yang dengan posisi seperti itu tadi gitu ya. Jadi ya kalau dari terapi herbalnya ya memang ada, itu terapi fisik mesti. Terapi fisik. Kalau bisa ketemu akupuntur yang tepat boleh pakai akupuntur karena dia bisa membuat ginjal yang sehat satu laginya bisa bisa bekerja lebih baik. Jadi ini kan kerjanya 1,5, maka ginjal yang di sebelah kanannya misalnya kiri bermasalah, kanannya dimaksimalkan, itu masih bisa. Lewat akupuntur bisa seperti itu. Itu kalau ada. Oke. Itu aja mungkin. Ya. Sip. Oke, Mbak Diana nanti kalau mau nanya lagi boleh japri ke Erika ya. Oke deh. Berikutnya Mariana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Saudara? Makasih Saudara Lili untuk kesempatannya aku bisa bertanya kepada Kak Erika. Sebelumnya aku mau nyampein dulu. Kesan pertama aku ketika ketemu Kak Erika ada 3 kata. Cerdas dan gila. Gila in the good way ya Kak, in the good way. Jadi waktu itu ketemu Kak Erika pas lagi main ke Mantingan setelah sekitar 17 tahun nggak main, akhirnya main. Lama banget ya. Oke, langsung aja. Pertanyaan aku ada 2, Kak. Yang pertama itu soal jantung. Tadi kan Kak Erika sempat menjelaskan soal jantung. Aku sembari nyontek nih ada catatan. Aku mau bertanya, ini khususnya untuk orang tua yang usianya sudah 60-an tahun. Adakah tips gerakan atau mungkin makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi untuk orang tua yang berusia 60-an tahun. Khususnya sih ini untuk mama sama bapak gitu. Spesifik jantungnya apa, Yan? Cuma kayak yang lebih cepat lelah aja sih Kak, kalau kayak deg-degan gitu enggak. Cuma cepat lelahnya tuh lebih cepat lelah dibanding beberapa minggu yang lalu gitu. Pernah ada kesemutan-kesemutan nggak di bagian tubuhnya?
Kesemutan iya ada, tapi nggak sering. Sama ini sih Kak, sempat jatuh terus kena dengkul. Ya. Kena dengkul, jadi dengkulnya bermasalah, terus akhirnya dia kayak yang cepet lelah. Apa ini ngaruh dari dengkulnya itu atau memang jantung? Bapak sih kadang kalau pagi suka kayak gini Kak, jalan sambil begini dia, gini. Ya. Jadi tangannya suka di karena kebas, ininya kebas. Ininya kebas. Kira-kira ada tips atau makanan atau minuman kah yang bisa dikonsumsi dalam waktu dekat gitu misalnya? Karena mereka juga nggak ke rumah sakit juga sih, karena kan pandemi ya, sekarang jadi takut pada ke dokter. Nanti Ana Japri ini ya, minuman minta minuman makanan tadi kan. Terima kasih, itu Japri juga. Enak aja lu. Kalau gerakan jelasin aja Kak, jangan di Japri, soalnya aku juga kadang kayak begitu. Aku juga gampang lelah soalnya Kak. Ana juga gampang sakit. Kalau urusan hati lelah cepet loh. Iya loh. Lelah soalnya. Ya, harus cepat ini. Jadi memang kalau jantung itu satu tadi, kalau analisa Ana itu kedua orang tua ente yang kena bengkak jantung, pembengkakan. Jadi jantungnya itu sudah lebih dari porsi awalnya. Kenapa? Karena mereka sudah ngerasa kebas. Kemudian pemeliharaannya dengan yoga gitu, seperti itu. Ada jadwalnya juga, ada yoga. Oh ya, lupa ya jelasin yoga tadi. Itu seperti itu. Jadi semua persendian itu memang harus diaktifkan ketika kita punya masalah soal jantung. Ya. Jadi misalnya satu, kaki dijinjit. Nah, dijinjitkan. Kalau misalnya udah merasa pegal, itu namanya persendiannya semua sudah kendur gara-gara jantungnya nggak stabil tadi. Apa namanya yang Ana bilang tadi, dengerin bunyi jantungnya di sini gitu kan. Nah, ukur kan di Google banyak tuh jantung detak jantung normal. Nah, hitung kalau ternyata lebih atau kurang itu pasti ada masalah. Maka salah satu gerakannya adalah peregangan. Lakukan peregangan, bukan mulat ya. Peregangan. Kalau mulat nanti bisa keseleo. Peregangan, jadi ditarik, misalnya tangannya ditarik gitu, seperti itu, kakinya dijinjitkan seperti itu. Tapi jangan juga terlalu kencang, kalau nggak biasa bisa-bisa nanti kena ya keramnya apa namanya, sakit sendi juga nanti gitu. Jadi ya semampu keram otot itu, jadi cacat nanti ketika dia balik kalau sudah keram di usia kayak kita itu balik laginya itu jelek. Jadi kalau usianya di bawah 30 235 deh peregangan, balik lagi masih. Tapi kalau kita udah mau menjelang maghrib ini, menjelang asar gitu ya, begitu direnggangkan, balik lagi, ada kendornya di sini gitu. Ini bahaya nih gitu. Jadi jangan terlalu kencang, seukur-ukur ya. Misalnya kita telapak tangan nih, kan biasa kita nulis kayak gini atau ngetik begini, maka diginikan aja, kencengkan 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Jangan kenceng lama-lama gitu, nanti baliknya jelek ke sininya. Gini-gini kali ya Kak? Ya, kalau biasa ngetik punggungnya berat, jangan langsung dihantam di sininya. Jangan dihantam di sininya. Gerakan dulu telapak tangannya. Gitu. Jangan langsung jedok-jedok gitu di sini kan. Kadang aku langsung pijit ini. Ya emang, itu namanya anginan. Makanya biasakan untuk kenal dengan tubuh kita.
harus kenal dengan tubuh kita gitu, seperti itu. Ya, terus kalau kelamaan ngelihat ini, kan sekarang sering Zoom, jangan lupa senyum-senyum sendiri, agak melototkan dikit ini. Jangan lupa, karena juga sunnah juga senyum itu, kenapa? Sunnah senyum itu ternyata membawa efek besar di jantung. Jadi palpasinya itu, jadi detaknya itu gitu ya, membuat semua sendi ini bergerak. Jadi kalau kita senyumnya benar, jantung kita akan benar. Kita melototkan mata gitu seperti itu, bukan melotot banget, cuma sekedar senam muka gitu. Nanti ke jantungnya juga benar. Mungkin seperti itu. Itu ya, Yana. Thank you. Oke, Yana, ntar kalau kurang puas tanya lagi ya, Japri. Oke. Selanjutnya banget sih jadi pemuas nafsu aneh. Termin kedua yang sudah pamer nanas, Kak Gina, Teh Gina, selain Teh Gina siapa lagi? Teh Gina dulu deh, Teh Gina, mangga Teh Gina. Mau nanya apa Teh Gina? Ntar dianggap moderatornya diskriminasi. Cek ya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak. Mana orangnya nih? Kan dulu Anda nyari. Ribet banget kan. Aduh. Aku spotlight biar jelas. Nyampe juga kan. Di spotlight biar jelas. Ini Ustazah Gina Fatona ya? Iya betul, kenalkan. Main juga Gin ke Palembang Gin, jadinya Gin. Jadi. Ini main ke Palembang kan udah. Iya. Sok, mangga. Lanjut Kak Gina. Ya, seperti yang kemarin masih, tapi sekarang itu nggak sekarang sih, dari dulu juga memang. Nanasnya mana Teh? Ya? Jus nanasnya mana? Ini nih, jus nanas ini hari ke-6, Belum mau diminum karena masih mau makan yang lain. Jangan cengar-cengir kakak. Jangan lama Gin. Ya siap. Ribut cepetan. Kak, ini aku tuh punya penyakit tidak suka minum air putih. Ya, itu masalah. Ya, itu jadi dalam sehari itu kadang sama sekali nggak minum air putih. Padahal udah di jadwal tapi selalu habis makan pun kadang lupa minum. Itu. Terus jadi keluhannya mungkin kesemutan itu hampir tiap detik ya, itu selalu kesemutan. Kering. Iya. Tapi kalau minum air yang lain nggak masalah, kayak minum teh misalkan, kayak minum di sayur itu mau. Tapi kalau udah air putih kayaknya udah kayak ada apa ya, trauma gitu. Namanya ente nggak mau jadi orang miskin. Kayak ada apa dengan cinta Kak Gina? Jadi nah udah dicoba, udah terapi ya, misalkan setiap jam minum air putih, tapi ada yang ngelihat jus ada apa, jadi lupa lagi air putihnya. Enggak bahaya nggak kalau dalam seharian sama sekali nggak ada air putih? Iya Neng, bahaya itu mah. Itu harusnya dikasih sayembara dapat apa gitu ya. Tuh kan nggak mau miskin kata Ana juga. Minum saya segini ya, nih. Udah. Ana dapat nih, Ana dapat poinnya. Sekalian Ana ngejelasin yang lain-lain ya, yang lain-lain. Air putih itu ya, air putih itu adalah bayangan nyawa, kayak bayangan nyawa sama kita. Wow. Saking pentingnya. Kenapa? Karena memang semua tubuh kita ini air. Cuma karena ada kulit aja. Kalau nggak ada kulit mah kita mah anjlok. Gitu. Nggak ada tulang, nggak ada kulit, anjlok. Semuanya air. Jadi butuh perhatian lebih untuk Neng Gina agar bisa minum air putih, karena gini usia kita kan udah tinggi ya. Nah, aku masih irit Kak. Iya. Masih awet. Gak mau terima kenyataan. Iya, jadi wajar pegel-pegel, satu, wajar nanasnya wajar, karena memang dia ternyata nggak punya aliran gitu loh. Jadi mandek. Terus terjadi pengentalan darah, nggak ada air, itu namanya membuat pengentalan darah. Oh ya, gini aja Gin, ada resepnya satu, lo mau nggak? Gadoin bawang merah. Gimana? Gadoin bawang merah tuh, tanya Teh Hati, pokoknya Teh Hati itu udah lihai.
Bawang merah itu digadoin, digayem. Ih, Tuh, kalau bawang ini. goreng mau. Ya elah, bawang goreng. Siapa juga yang mau gitu. Kawan. Pengen ini, pengen ngerasa butuh air gitu kan. Iya. Oh iya. Nanti nggak enak minum air. Ada yang lain nggak kayak tadi kan anggur kan enak gitu. Kok bilang gue kayak gini sih? Dasar Gina. Mau ngambil enaknya doang si Gina. Yang enak ya. Yang enak. Teh gadoinnya pakai sate Teh Gina. Nah gitu. Itu boleh juga. Nah itu. Klaim ini gimana ini? Yang lain tuh Kak. Kasepti yang lain, jangan bawang. Yang cepet lagi, ternyata makan butuh cepet. Biar efektif semuanya. Apa kayak apa, bengkuang kayak apa gitu. Bengkuang Bisa minum air putih juga karena memang kondisi air putih di pondok begitu ya. Iya. Dulu sempat kena ginjal juga gitu. Akhirnya Kak Penny, mana wajahnya Kak Penny? Ini lagi ini makan. tadi gara-gara habis nangis tadi tuh ya, pilek nangis, jadinya ini. Mana tadi. Oh gitu, mau nggak Kak Penny lanjut? Iya. Terus gini. Jadi mau nggak mau agak sedikit bermodal besar gitu ya. Jadi karena air putih di pondok agak sedikit berkapur gitu kan dulu udah kayaknya kayak Gina tahu deh kakak modalnya ini minumnya air kemasan. Iya tahu. Ya, emang nggak pernah bagi-bagi kan? Iya. Kan lu udah dibilangin kan sama gue kalau minta air ke gue air biasa aja, air dapur gue sediain, air aqua khusus itu. Sampai sekarang pun kakak juga ini kayak gitu, air putih biasa hangat gitu agak enek minumnya. Jadi mau nggak mau kalau sekarang sih ya akhirnya jadinya mineral ya. Kalau minum-minum tuh ya belinya yang botol-botol besar kayak gitu. Dan alhamdulillah gitu. Ya dulu tuh sama seperti Gina. Setelah makan lupa minum air putih. Lupa beneran itu, dan itu sudah dialami. Tapi akhirnya mencari siasat gitu. Mau nggak mau air kemasan, jadi agak sedikit bermodal, membiasakan pelan. Ya udah. Air biasa pun sekarang sudah mulai bisa masuk ya. Sudah bisa mulai masuk gitu. Dulu sama, kasus sama Gina sama. Kakak tuh karena kebiasaan di rumah, pagi teh, siang teh, sore teh, malam teh. Gitu. Ana nyela dikit nih. Analogi orang yang nggak pernah minum air putih itu kayak selokan kering yang bau. Masya badannya Allah. Muntah, mual dan lain sebagainya. Badannya ya. Tapi akhirnya gimana? Iya. Jadi mau nggak mau ya kita memang harus kita lawan. Salah satu triknya kayak gitu ya. Coba dengan air kemasan. Air kemasan sedikit. Tapi lama-lama berdergin. Dan itu kok bisa teratasi kok. Gina mungkin tidak sekarang seperti itu karena nggak mau mencoba. Coba dilawan gitu. Dicobain ini gitu. Sesuatu itu memang harus ada sedikit perlawanan ya gitu. Udah seperti kata tadi bilang tuh mampet, saluranmu itu mampet, kagak ada pengencernya. Pakai sedot WC. Kakak ngalamin loh Gin. Kakak ngalamin gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ya kemasan air mineral yang besar itu habis itu. Sehari bisa 2-3 itu. Hebat. Ya itu. Alhamdulillah gitu. Ana aja udah 11 ini udah habis nih Gin. Berapa menit? Aku tuh pernah loh Kak, waktu itu kan memang kena radang ginjal ya, sampai harus minum air putih. Pakai air gontor Kak Gina. Iya. Amidas. Amidasnya belum nyampe Bandung. Aduh, dibeli. Ini aku udah minum berapa botol ini sehari nih. Jadi pas waktu pas kena ginjal memang rajin minum. Setelah itu lupa lagi sampai sekarang. Ente itu kulitnya bagus, kulitnya cantik karena tinggal di Ciwidey aja.
Coba kalau di Palembang lu nggak mau minum air putih kayak gitu. Serius, anak ngomongnya serius. Oh iya. Kalau kita nggak minum air putih, pertama yang kerasa itu kering tuh di sini. Kering. Yang retak-retak nanti. Gina itu karena tinggal di Ciwidey aja. Suasananya AC melulu. Gitu. Iya, Kalau di dingin. Palembang, kalau dia tinggal di Palembang, Kak Penny, habis ini. Jadi Gin, kesimpulannya gampang. Kalau ente nggak bisa minum air putih, ente nggak sayang sama keluarga. Itu aja. Halo. Itu aja. Halo. Iya, kalau minum Taruhannya air putih nggak usah keluarga. bawa-bawa keluarga. Bener loh, kenapa Gin. sih, Kak? Ya, Masih mau. Nah, Ente Kakak- punya anak asuhannya. Ya. Tahu nih itu ya, Gin. nasihatin orang suruh minum, suruh gini-gini sendirinya enggak. Ayo itu kaburamaktan itu kamu. Kaburomaktan. Ya, ya. Enggak gini kan Ya. tahu waktu di pondok kan kakak karena nggak minum air putih gitu sempat aku Septi nggak tahu Septi udah keluar apa belum ya, itu Yang sempat mana? kena Belum, radang belum. ginjal, orang nggak bisa jalan gitu. Orang gara-gara- Kasep itu juga gitu, radang ginjal kan dulu susah-susah, Iya. penyakitan lagi Iya. dulu kan dia. Kan anak susah minum juga gitu kan. iya sama. Sekarang nggak Tapi lagi. kayak gitu tuh Sekarang udah bisa. taubat nasuha. Ya. Oke deh, Baik, insya Gina. Allah. Gina sadarlah teh secepatnya. Ya Allah. Tongerakeun atuh teh. Ayo Ya, atuh Neng, batur. gade. Batur kalunya Oh, batur. lanjut. Adainya. Makasih. Aku mau minum air putih. Terima kasih ya udah nanya. Nih kalau kita nggak batasin waktu lebih saya sibuk soalnya kalau ngobrol sama alumni Mantingan nih. Ya, oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Dua. Nggak ada yang angkat Oh, tangan. makanya nggak ada. Oh, Namanya siapa? namanya Slim. Slim. Ica. Siapa ini Slim ini? Itu Siapa enggak, Dewi bukan? Sartika Salim. Sartika Salim ya. Badannya segede abri. Kartika Salim ya. Adiknya Kak Irma, adek Kak Irma. Itu doa, Slim itu doa ya Allah, yang ikhlas dong manggilnya. Ya, Neng. anak badaha ya. Mangga. tak konem Aman, badaha, tobur, badahaman. Tabur jidan. Oh, oke, Makci Iza, badaha, bada Slim, Makci. Iza. Oke, bada dalik, nah tatim bilhamdalah ya. Oh, iya. Oh, Alhamdulillah orang- sampai tengah malam Eh, gimana sih moderator? Lili, gimana sih moderator? Orang pecat ininya dulu. narasumbernya siap sampai jam 12 kok. Coy mau bulan madu. Oke, yuk Slim, mangga Neng. Assalamualaikum Kak Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ana mau nyombong dulu, suami Ana juga orang Palembang. Maksud lo? Mana Berarti kalau penampakannya? gitu. Enak nggak punya suami orang Palembang, cerewet ya? Aduh, banyak cerita. Oh, gini. Anaknya ngasih jempol coba. Oh iya dong, bapaknya is the best. Emang soalnya. Kak, yang mau Ana tanyain, jadi gini, Ana itu nggak suka jeroan. Ana nggak suka yang lemak-lemak. Bagus itu. Ana hobi minum air putih. Ana nggak suka yang manis-manis. Masalahnya tubuh Ana nggak kurus-kurus. Apa ya? Udah bisa kebaca itu, udah bisa kebaca. Itu Tahu takdir itu. ujungnya. Udah tahu ujungnya. Satu lagi, Ana udah nikah sama orang Palembang. Pasti bikinnya pempek mulu kan? Iya. Kayaknya. Gimana tuh Kak? Apa yang salah tuh dalam tubuh saya? Ya, Tika ente apa namanya? Makan sayurnya gimana? Nah, justru Ana hobi makan sayur. Jadi Wahnya kalau gimana? setiap bulan tes cek darah itu kolesterol bagus, gula darah bagus. Yang bermasalah asam urat, emang dia tidak. Itu ya misalnya asam urat tuh berapa maksimalnya Kak? 6 ya? Apa 5? Enggak, Maksimalnya Minimal. 12. maksimal kan? Maksimal normal. Maksimal Uh-uh. normal itu 10 11 maksimal normal, tapi yang bagusnya itu di bawah 10. Oh, padahal Ana masih 6 apa 7? 6 nggak nyampe 7 deh. Kalau nggak 5, 6 masih sekitar segitu gitu. Emang selama ini sih nggak ada keluhan ya, belum ada keluhan kecuali ya berat badan Kak. Itu akibat terlalu Ya udah. bahagia kayaknya nikah sama Aduh, gara-gara Bahagia nikah banget. sama orang Palembang ya. Iya, bahagia sama orang Palembang. Iya, bahagia Nah, banget. malah akhir-akhir ini udah nyoba juga yang ngurangin nasi dan lain-lain, tapi ya itu tadi masalahnya
susah nurunin berat badan. Belakang, urusan ke belakang gimana? Lancar, alhamdulillah tiap pagi. Justru malah kalau Ana diet enggak diet karbo, diet nasi, diet tepung, malah Ana enggak bisa BAB pagi-pagi gitu. Iya, karena stres. Oh gitu ya? Ya, karena stres tapi menggemukkan. Emang sekarang berarti berapa sih? Jangan nanya yang ya, itu. harus itu harus terbuka ya. Daripada dibongkar sama si Maci. Nggak boleh japri. Ya. Masih ya jujur. Itu masalahnya biasanya memang di pola pikir kalau sudah begitu. Kalau kita tuh satu kebiasaan kalau terlalu stres. Kemudian kita larinya ke makan, maka makanannya menjadi menetap di dalam tubuh. Gitu. Bisa jadi ya itu tadi seperti waktu pembukaan Anda bilang pola bersyukurnya ini seperti apa yang dipahami gitu. Kesyukuran itu yang membuat semua yang masuk melalui mulut kemudian melewati semua pencernaan ini dia bisa sesuai kerjanya. Jadi misalnya kegemukan kita itu bisa hanya di perut saja. Nah kalau di Al-Quran itu ada tanda-tandanya. Ini kenapa begini gitu? Kenapa begini? Makanya Kenapa Kak? Kenapa Kak? Apa? Contoh satu gitu Kak. Contoh satu. Mau bayar berapa? Ica orang Palembang. Ica orang Palembang, Cak keluarin Cak. Enggak, Saudara. Ya, itu yang membuat anak itu senang ke kesehatan gitu loh. Jadi ketika anak masih belajar tafsir dulu, masih hobi, ya bukan sekarang pun masih tafsir. Jadi ngebaca tafsir, kemudian mengaplikasi ayat, kemudian berinovasi dengan ayat itu, akhirnya ketemu rumusan-rumusan gitu loh. Ternyata perlambang perbuatan kita itu kalau nggak bersyukur ada di badan kita gitu, ada di badan kita. Termasuk misalnya kita itu gede perut itu salah satu lambang orang yang nggak bisa bersyukur dengan apa yang dikasih sama Allah. Bisa kelihatan. Jadi makanya membuat kita itu kadang-kadang lupa mikir apa sih yang udah dikasih sama Allah ini. Selalu ngerasa bahwa oh ini kurang nih, target kita belum kecapean nih, ini nggak bisa begitu sama Allah, nggak bisa kayak gitu. Kalau kita mau mengembangkan cinta kita sama Allah, pakailah kriteria Allah, cara Allah mencintai kita, gitu. Jadi kalau kita cinta sama Allah, emang Allahnya cinta sama kita apa enggak? Jangan gitu loh. Gitu. Jadi makanya kita itu harus koreksi diri, apakah kita sudah menggunakan cara yang Allah mau apa enggak. Dan ternyata itu semua ada. Kenapa anak kemarin ditanya soal dukun atau enggak, karena si teman kita itu ngasih foto, anak bilang oh ini sakitnya ini Kak, kok ente bisa gini gitu. Nebak gitu kan. Enggak nebak. Semua penyakit bisa dilihat dari rona muka, warna kulit muka aja loh ini. Belum ngeluarin lidah. Kalau ngeluarin lidah lebih jelas lagi anak ngejelas. Ayo keluarkan lidah Mas. 1, 2, 3. 1, 2, 3 belelet semua. Di pinggirnya itu juga bisa. Oh ini limpahnya ini, pankreasnya begini, di tengahnya warnanya ini. Itu semua ada dalam keilmuan Islam gitu. Kita nggak butuh stetoskop. Tinggal begini aja. Oh darahnya ini 130, darahnya 130/80 itu bisa. Semua bisa dirasakan di sini. Nggak butuh alat bantu orang Islam itu. Gitu. Dari mata juga. Gimana? Sep, dari mata juga. Nah, iya dari mata. Jadi Masya Allah Bunyai. Bu Cimut. Oh Bu Cimut. Ahlan wa sahlan ya Ustazah Mutmainnah. Ustazah Imut. Tahu nggak? Anak mau masuk ke rumah Ustazah Imut di Mantingan itu. Masa anak ngomong gini, Afan Ustazah, anak ila bait Ustazah Cimut. Astagfirullah, anak langsung masa Ustazah Cimut? Ya dia nggak akan ngizinin anak lewat babab apa sama bawabnya. Jadi misalnya putih mata itu ada garisnya, itu bisa tahu ini kena jantung atau enggak. Ini bisa gitu. Jadi bukan soal tebak-menebak ini gitu. Semua bisa kita pelajari. Makanya ketika Allah tidur. Imut. Jadi apa namanya? Kalau kita itu merasa badan kita kegemukan,
Setelah kita ngerasa nggak ada kurang ini, nggak ada kurang itu, mesti kurangnya di emosi saya. Emosi nggak stabil gitu. Apakah kita sudah bisa ngerasa happy betul dengan ikhlas, atau kita sudah bisa menguasai emosi kita? Udah belum kita nggak ngebentak suami, udah belum nggak ngebentak anak hari ini gitu. Cuma gara-gara apa? Gara-gara kita marah sama diri kita, orang di sekitar kita jadi kena. Itu. Jadi kadang-kadang kita nih lupa bahwa eksternal kita itu sangat mendukung tingkat kesehatan tubuh kita gitu. Jadi masalah itu bukan cuma datang dari diri kita sendiri, tapi dari luar juga. Terus kadang-kadang masalah dari diri kita memberikan masalah bagi orang lain yang ada di luar diri kita gitu. Itu semua berefek sama kesehatan tubuh kita. Makanya kalau konsultan-konsultan diet itu atau dieter program diet atau dan sebagainya itu kadang-kadang fokus objeknya hanya ke orang yang bertanya kepada dia, gitu ya, dengan bayaran yang sangat mahal. Kalau di terapi Islam nggak seperti itu. Jadi apa yang kita buat efeknya apa sama orang. Nah, efek masalah orang ini kena nggak ke kita? Itu semua apa semuanya berkompeten dalam pembentukan kesehatan yang ada di dalam tubuh kita gitu. Gitu aja mungkin ya. Oke, Celim. Berarti Ana harus banyak syukuran kayaknya. Ayo syukuran di Ciwidey. Diundang dong kalau banyak syukuran. Ayo buka klinik di Bandung, Kak. Mana? Oke deh. Yuk terakhir Pak Ciza, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No comment ya. Terima kasih Bu moderator yang cantik sudah diberikan waktunya untuk bertanya. Sebenarnya sih mau bilang nggak cantik, nanti takutnya ntar nggak dikasih waktu lagi ya. Nanti di mute langsung. Oke, simpel aja pertanyaannya karena udah cukup malam juga, tapi menarik. Dan mungkin ini sebenarnya udah kesekian kali ya kita adain kayak gini ya. Kok kita baru dapat info juga. Sebenarnya kita belum pernah ketemu Kak Septi, cuman saya ingat-ingat terus kayaknya belum pernah ketemu deh. Saya ingat-ingat lagi kayaknya belum pernah ketemu juga deh. Paksa banget. Jadi Ana marahlannya Coim Kak, cuman Ana taksifi, jadi kayaknya nggak ketemu antum deh dulu. Iya. Tapi kalau Coim dulu selalu nomor 1, Ana sebelumnya gitu. Gini Kak, keluhan Ana itu sebenarnya sering masuk angin. Nah itu sebenarnya kalau dalam apa namanya tips and triknya itu harus kayak gimana ya? Saya mungkin terbiasa. Ustazah Izafan, ya. Anti pernah ngerasa kesemutan nggak di belakang kepala? Kesemutan. Enggak sih Kak. Kalau kesemutan sih enggak, cuman masuk angin tuh jadi kayak badan tuh sakit semuanya. Tekanan darahmu tinggi nggak, Nduk? Biasa ya, Mbak? Biasa ya. Kok Ana ngelihat ente ini hampir kena stroke loh ini. Karena wajahnya sebelah kiri buat Ana nih, Ana ngelihatnya udah nggak seimbang. Wajah antum itu udah nggak seimbang gitu. Ana ngelihatnya ya. Jangan udah seperti itu gitu. Jadi kalau kayaknya habis diacak-acak tuh. Kita berarti perlu ngecek lagi. Cuman kalau secara tensi sih selama ini ya, kalau kan biasanya kita ngecek kalau ada isu ya. Kalau enggak tuh biasanya kita nggak ngecek ya. Nah itu tuh biasa aja gitu, nggak pernah ada riwayat macam-macam. Cuman itu tadi aja sering ngerasa masuk angin, apalagi kalau habis mandi air dingin. Nah kadang-kadang mandi air dinginnya kita nggak bisa elakkan ya. Apalagi kalau waktunya waktu-waktu yang kepepet mau sholat subuh. Nah itu kan gimana tuh? Ya. Mungkin ada advice-nya. Nah ya, tadi kan mungkin ada asumsi kayak anti kok punya sakit ini itu. Nah itu Ana harus apa kira-kira bisa kita antisipasi dari sekarang? Makasih ya Kak. Sama-sama. Itu ternyata badannya pori-porinya Ustazah Iza ini agak besar. Pori-pori angin. Pengumuman juga, ibu-ibu sekalian, jangan biasakan diri ngerok. Jadi ngerok itu merusak pembuluh darah. Semakin pembuluh darah
Jadi sebaiknya memang jangan dikerok ya. Kalaupun mau apa? Waalaikumsalam warahmatullahi Itu ada rojul. Apa itu? Oh, siapa? Udah mute. Lanjutkan Kak, lanjutkan. Ya, Ada iklan. Ada alat bekam ya, alat bekam ditarik terus digosok. Itu jadi jauh lebih baik dibanding kalau pakai logam. Kalau ngerok pakai logam itu merusak pembuluh darah yang di dalam. Sobek menyobek dia. Jadi kalau misalnya mau ngerok yang bagus itu alat bekam terus ditarik jangan sampai penuh, gosokkan gitu. Gosokkan di badan, di belakang, di tubuh yang mana yang terasa anginan gitu. Tapi jangan dibolong. Tuh. Dia kasih minyak lupa, saya badannya kasih minyak. Nah, tipsnya memang harus dijaga ke apa namanya? Oh iya, antum itu juga kenapa bisa begitu? Karena temperatur darahnya rendah. Kebanyakan orang yang biasa anginan itu temperatur ya, bukan tensi. Temperatur darahnya rendah. Apa ya temperatur itu? Suhu darahnya rendah. Di bawah 50 ini pasti. Kalau biasa anginan. Bagaimana cara ngatasinnya? Sediakan air, digodok tuh. Air 1 gelas. Ini yang gede ya. Digodok. Kemudian sampai mendidih, pindahkan lagi ke gelas itu. Terus kencurnya segede ini. Kencur. Ini. Segini aja. Masukin. Tutup di gelas. Dan itu. Kan nanti badan yang sama kebiasaan ya apa itu punya bisa maka hasilnya akan maksimal. Jadi kencur tadi untuk menaikkan temperatur darah. Kita ini kalau sudah angin minum yang kencur geprek nggak usah dikerok. Masak air panas, masukkan kencur, tutup, minum. Ada yang batuk, anaknya di rumah, nggak usah beli obat batuk, bikin sendiri, serai 2 batang, cengkeh 3 biji, masukin gula aren yang segini-gini itu besarnya, geprek, kasih dia minum. Dahaknya keluar semua, jangan kaget. Kayak gitu aja. Gampang hidup ini, sebetulnya, makanya saya bilang bahwa sesuatu itu tidak usah terlalu dramatis ya, misalnya oh anak kita panas ini dikait-kaitkan dengan ini, dikait-kaitkan dengan itu. Makanya Anda bilang tadi bahwa apa yang terjadi dengan diri kita ini akan berefek pada orang lain. Jadi ketika anak sakit kita harus mikir juga, oh aku udah berbuat apa nih. Maka anak ini akan cepat sembuh kalau kita bisa menguasai emosi dan hawa nafsu kita gitu. Ya, bisa gitu. Sip. Cuman kalau anak itu dianya bukan jagung malah kayak kencur ya kak? Kencur. Kencur yang buat yang buat pecel. Buat seblak. Jadi saya jadi pengen nanya lagi kak, satu lagi. Ini saya sering biduran tuh kak. Ya. Emang biduran. Air garam, ya, air panas, masak 2 liter lah, 2 liter, enggak ding, 1 liter aja, 1 liter. Garam krosok, tahu garam krosok? Garam kasar ya? Ya. Sediakan 1 kilo. Nah, air panas tadi tumpahin ke baskom. Punya ini enggak? Termometer enggak? Jadi agak anget. Ya, agak anget. Tuh garam masukin. Rendam kakinya di dalam baskom tadi. Tapi di atas hangat-hangat kuku airnya. Garam 1 kilo tadi. Insya Allah bidurannya tuh pada hilang nanti. Memang nanti datang lagi, rendam lagi. Darahnya, tensinya bisa tinggi, tapi temperaturnya rendah. Bisa stroke itu, nggak cocok. Bisa darahnya, tensinya tinggi, mestinya hawanya juga panas. Kan? Ini enggak, darahnya tensinya tinggi, hawanya dingin. Makanya kita bisa stroke itu. Kak Erika, wajahku periskan Kak Erika.
Kayak gitu antisipasinya apa Kak yang kita bisa buat Kak kalau misalnya kata Sebentar, bisa Lili, kenapa? Wajahku masih simetris kan? Segitiga, Li. Tergantung transfer rekeningnya ya Kak. Ya betul itu. Gimana Iza, gimana? Ya, jadi kalau misalnya Kak Erika tadi melihat bahwa temperatur dengan itu tadi ada gap, nah itu berarti kita antisipasinya tuh kayak gimana gitu untuk bisa menghindari hal-hal yang seperti itu. Apakah dari faktor makanan mungkin harus dihindari makan yang kayak gini-gini gitu, makan yang nggak enak harus dihindari. Nah atau seperti apa tuh Kak kira-kira? Itu yang nggak enak dihindari, itu udah bener itu. Yang nggak enak hindari, yang pahit-pahit hindari, yang bagus-bagus aja dimakan, yang bikin hati kita seneng kalau makannya. Kalau makannya tersiksa, kalau nggak bisa makan jeroan, nggak usah makan jeroan. Ngapain? Mau nyeneng-nyenengin suami gitu kan? Nggak bisa makan daging kambing, ya wes nggak usah makan daging kambing. Jangan bikin begitu makan daging kambing, misalnya sate kambing, mukanya jadi cembetat-cembetut, buat apa dimakan? Udah mulut capek, nyampe ke badan juga jadi musuh, jadi penyakit gitu. Jadi ternyata makanan yang kita makan dengan tidak ikhlas, apalagi tidak bahagia, itu jadi musuh di dalam tubuh, dia nggak mau keluar. Dia nggak mau keluar, jadi kotoran, dia jadi antep aja, diem gitu, jadi kayak dia aja. Makanya kemudian ketika itu diolah tidak hancur, masuk ke dalam liver nggak hancur, dia akan mengentalkan darah. Liver kan gunanya membuat darah nih, produksi darah, maka darah itu sebaiknya keluar dari makanan dan minuman yang nggak ikhlas ditelan, apalagi sambil digerutui, wah ini asinan, wah ini manisan gitu, seperti itu, wes sudahlah, nggak akan bermanfaat apapun untuk badan kita. Baik ketika kita makan, minum, ayo happy, kasih makanan ini kepedean untuk bisa berguna bagi tubuh kita, gitu. Ya Iza. Saya Erika, maaf mau masalah diet golongan darah ya. Jadi ada makanan tertentu yang dilarang untuk golongan darah. Sedangkan kalau Ana tadi ngambil istimbat dari antum, ya kita harus menikmati lah ibaratnya begitu ya. Jadi gimana itu? Enggak kontradiktif sebetulnya. Ya memang program diet itu dibuat pada dasarnya cuma untuk gain money. Pundi-pundi, ya seperti itu. Jadi para ahli nutrisi gitu kan, ya dibuatlah produk-produk tertentu gitu, jadi masuk ke gang lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau yang golongan darah ini kan jadi dia kayak Ana misalnya golongan darah B, dia nggak cocok makan ayam, cocoknya daging kambing. Kalau jadi bukan obat gitu. Golongan darah itu tidak terdukung dengan situasi sosial juga nggak bisa. Misalnya di rumah kita, misalnya tadi nggak hobi makan daging kambing, kita pasti akan ke bawah, nggak seneng makan kambing. Maka kita makan ayam. Bagi diet yang golongan darah, loh kok makan ayam? Akan susah ketika memulai program diet itu dengan sesuatu yang kita paksain gitu kan. Gitu kan? Nah, makanya kalau kita berpikirnya itu sudah global, sudah sederhana aja. Tidak usah dibikin ribet. Mana yang badan kita bisa terima, itu akan bermanfaat untuk tubuh kita. Tetapi kalau kita membuat itu dengan tujuan-tujuan khusus yang membuat kita jadi sulit gitu ya, jadi sulit ngejalanin, ya udah hentikan, nggak ada manfaat. Udah capek urusan rumah tangga banyak, anak mau diurusin, suami mau diurusin, udah ngurusin badan. PJJ pusing. Panas, aku telat datangnya. Nah, permisi dulu sama moderator, gak sopan. Marahin. Minum air putih belum? Belum. Kan lagi anteng. Oke deh. Baik, teman-teman yang baru bergabung, selamat datang juga. Terima kasih. Ini ada loh yang bilang nih, ada Bu dosen IIF. Sebelum bubar, kenalan dulu dong. Ih, dia doang yang nggak kenal. Kita mah udah kenal ya. Tahu nih IIF Fikriati. IIF Fikriati kemana aja? IIF kenalnya Pak Pedel doang. Parah. Oke. Ini sudah jam 9:15 Kak Erika. Enak masalah buat lo. Hajar teh. Badakolil jaros aja, badakolil jaros. Ternyata bener loh. Jadi moderator
Jadi moderator buat anak mantingan itu lebih sulit daripada jadi moderator di orang umum. Serius, saya membuktikannya hari ini. Ana rasa karena kalau di mantingan nggak ada amplopnya itu doang. Sih, tidak alasan doang NTM. Udah Coik, di mute aja semuanya. Kamu ngomong sendiri boleh. Tapi aku dia ngomong sendiri, kita tinggal aja. Udah kangen ini soalnya kan. Hebat, Caim hebat. Caim hebat. Satu termin lagi, habis itu kita tutup ya. Saya udah capek. Ente aja yang capek. Caim sarahatan jidan. Biasa tugas negara. Oke deh, mungkin ada yang mau bertanya lagi teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, silahkan. Monggo. Yuk. Ketinggalan zaman. Ya, bubar ketinggalan zaman. Tekanan Kita darah. Feria jami lagi tenang, Kak Feria, jami kita euy. Man ya, Telat mulu. Si Pepe, nanasnya Pepe. Istimbatnya aja nanas, kepo pengen tahu. Istimbat nanti malam Jumat pas muhadoroh. Mana aja, Pe. Satu lagi. Bobok, Pe. Udah malam, Pe. Ada Erika, Fefe mau nanya. Ini siapa yang nanya ini? Aku. Fefe, Ferilata Mimi. Nah, ini aku ceritain baru datang dari dokter nih. Anakku tuh punya nyesek. Nah, ada nggak obat herbalnya buat itu anak yang sesek, yang suka sesek? Anaknya sesek, nyesek dimarahin sama soalnya emaknya mamanya. Iya, kayaknya dimarahin Mak terus itu. Bukan, anaknya stres. Dimarahin Kak Feria. Dia Ada batuk nggak? Ada batuk. Kalau udah batuk ada dahaknya tuh suka nyesek kalau udah batuk pilek gitu loh. Apalagi batuk sambil dimarahin emaknya. Betul. Rasa sih stres sih Kak anaknya itu. Mana sini anaknya liatin. Anaknya mana? Marah sekarang. Pepe, anaknya liatin, Pe. Pepe, anaknya liatin. Sini kita analisis penyakit. Ayo kita belajar analisis penyakit yuk. Aku belum. Datang dari dokter nih barusan. Dia agak zoom ke depan. Matanya agak melotot. Agak zoom ke depan. Tuh. Maju lagi dikit, Nak. Nggak kelihatan. Warna kulitnya pucat. Ini warna kulitnya pucat tuh beda. Ini kayaknya nih. Ada perawatan tuh, Kak. Gimana? Dia dari semalam udah nggak enak, udah nyesek. Ya. Emang, emaknya ngomel lagi. Jadi ini anaknya udah pucat ya. Matanya juga udah nggak cerah. Indikasi apa di sininya kan udah ada hitam ya. Yo, ibu hati-hati ini anaknya bisa kena anemia. Bibirnya bisa. Ini ada gejala anemia. Dilihat dari ini nih apa namanya kantong mata ya udah rada hitam. Terus putih matanya itu beda sama Pepe. Pepe itu sehat tuh putih. Tuh. Dia warnanya agak pucat, enggak cerah. Sama ini adiknya nih yang cowok ya. Adiknya yang cowok nih lebih sehat. Ya benar. Kenapa? Pucat itu dibuat karena aliran darahnya nggak lancar, bisa karena stres. Penyebabnya bisa karena stres. Nah, kemudian ini apa namanya juga bibirnya kering. Bibirnya kering. Tuh lihat ya saudara-saudara, tapi ini enggak masih medium ini keringnya. Masih medium. Wajar dia batuk. Kenapa? Karena di sini kering. Wajar kena batuk, kemudian sesak karena di sininya di dadanya kering. Emaknya mah sehat banget emaknya. Sehat banget, wajar anaknya makan hati. Nggak pernah marah kan ya? Ya nggak pernah marah, cuma ya si mami mikirin diri sendiri aja tuh. Anaknya takut dimarahin kalau ngomong. Ini obatnya ya, kulitnya kering nih. Itu kemarin Ustazah Coim ada pokat, kasih makan pokat. Pokat. Ya, pokat. Batuknya tadi Ana udah kasih resepnya.
serai-serainya dikasih serai 2 batang, serai dipotong daunnya, geprek, terus apa namanya cengkeh 3 biji, ya, kemudian gula aren ya, jangan gula merah. Gini. 150. Ya, 250 sampai 300 airnya. Digodok sampai agak kental, tapi nggak terlalu banyak kurangnya. Minumin lagi anget-anget. Setiap hari di jam yang sama. Pakai jahe ya, enggak ya? Nggak Seretok usah, ya? jangan. Wah, itu tambah kering. Nah, karena pernah ngomong sama Pepe kan, ada jenis tumbuhan yang kering, ada jenis tumbuhan yang lembab. Ini badannya anak Pepe ini lagi kering, maka tumbuhan yang dipakai untuk herbal itu biasanya tumbuhan yang lembab, yang basah gitu, seperti itu. Halo ganteng. Bisa dipahami Ibu? Oke. Ganteng sekali anaknya, jadi salpok gitu. Gitu. Iya, makasih. Ini baru datang ya? nih, sholat. Masih ada Cak Im, monggo. Oke, sebentar sinyalku Kak, sinyal biasa. Biasa sinyalnya udah Ya, gratisan ya. Ente jangan ngomongin, orang pasti ketawa kalau ente ngomongin. Gimana kita nggak tahu Kak, setiap acara dia kok cerita sama kita. Apa sih? Apa sih? Oke deh. Ya, selain PP, siapa yang terakhir nih? Termin ketiga. Hanya ada 3 penanya. Perasaan tadi udah yang terakhir deh. Nggak boleh lagi nanya. Kak sombong Maimunah banget katanya moderator. sudah Baru keluar lagi. Kak Maimunah, mana Kak Maimunah? Minum air putih, Kak. Kak Maimunah, Hebat gila. Ayo gila. Ini moderatornya nanti ngambek nih kayaknya. Ya, bentar-bentar Kak Maimunah tadi katanya dia mau nanya Kak Maimunah. Ana mau dong. Tuh, ini mau nanya tuh sama Mana? moderator. Oh, Tergantung sama moderator. Ana manut moderator sudah janji. Oh, kalau ke moderator nggak boleh nanya ya, Ip. Ada penampakan. Kak Erika, tadi itu Kak Maimunah Kalimantan itu dia mau nanya gimana caranya menggemukkan badan. Kalau kan menguruskan badan, nah kalau Kak Maimunah ini serius. Ini serius. Serius, Ana serius jawabnya juga. Gitu Kak. Yuk Kak, monggo. Nanti aku share ke dia. Ya, gemukin badan satu. Dia beratnya berapa sekarang? Makan yang banyak. Makan yang banyak benar, tapi apa yang dimakan dulu gitu. Halo. Karbo aja yang banyak. Sampah. Jadi makannya tuh bisa alpukat ya. Selain makanan wajib, makanan apa ya nasi kayak gitu-gitu. Tapi nggak boleh terlalu banyak makan santan. Karena apa? Nanti memberatkan darahnya. Darah itu kental kalau kita banyak makan santan. Apa tadi? Alpukat itu boleh. Buat cemilannya alpukat. Terus kacang-kacangan kayak kacang mede, kacang almond itu cepat bikin naik. Karena dia akan tinggal menjadi lemak di dalam sendi kita. Hah? Enggak, ini Kak, aku kan nanti nggak mungkin menghafalkan, jadi Slim ya aku tunjuk jadi notulen, jadi biar dia nyampein ke Kak Maimunah. Mbak Lili itu ngapain dulu Mbak Lili? Oh, aku sudah cukup ideal tuh. Iya. Oke deh, baik. Ija itu suaminya umpetin dulu, Ja. Ayo. Hai Coim, itu lipstiknya kok masih standby ya? Luntur-luntur. Waterproof dia mah. Waterproof dia mah. Kenapa dibahas? Erika, nggak boleh. Nanti habis itu nanya mereknya apa. Harus nikah sama orang Bener Kak Kamel, mereknya apa Kak Coi? Bagi-bagi. Kak Erika, ada yang nanya nih Kak Erika. Imadah Toyibah, kalau tangan suka kesemutan kenapa Kak? Itu tandanya mau dapat uang kayaknya ya Kak? Ya benar. Aco deh itu jawabannya Coim. Belum. Udah dapat uang, belanja. Ah, itu masih kesemutan. Dari Serius Kak, dia nanya loh Kak. bukan asbak. Suara rojul.
Suara rojul tuh siapa itu? Pakai himar, ada suara rojul. Tahu tuh si Maci tuh. Yuk, Kak Erika nih, Imadah nanya, kalau tangan suka kesemutan kenapa, Kak? Tangan kesemutan, tangan bagian mana? Oh, Imadah mana Imadah? Mana keluar aja orangnya? Mana orangnya malu-malu ini, Mbak Imadah. Oh, kanan kiri, Kak. Kanan kiri oke katanya. Mana nih Imadah Thoibah? Pasti ada hubungannya sama jantung itu. Lupa ingat orang. Coba terapi dengerin detak jantungnya. Kalau detak jantungnya cepat, itu artinya ada masalah. Cepat dari yang umum, cepat dari yang normal, itu pasti ada masalah. Kalau lebih lambat juga ada masalah. Maka juga harus dilihat tensi darahnya. Tensi darahnya gimana gitu. Terus juga yang dilihat pencernaannya. Pengeluarannya. Ke belakangnya itu berapa kali sehari. Itu semua punya kaitan, nggak bisa divonis, oh kena sakit ini gitu. Karena bukan dokter medik kayak orang kebanyakan. Nggak boleh memvonis cuma satu dakwaan, sementara dakwaan yang lain merasa terselamatkan. Tahu-tahu yang tidak terfokus, yang tidak terekspos itu yang membunuh kita justru. Gitu. Itu. Bisa dipahami ya? Ya oke Kak. Ini ada Isyana Akilah. Isyana Akilah nih katanya ibunya mengalami kebas sebelah badan. Apa pengaruh jantung juga obatnya Kak? Gitu. Iya. Sebenarnya apa katanya Kak? Gimana? Kata dia, ibunya mengalami kebas sebelah badan. Apa pengaruh dari jantung? Terus obat herbalnya apa katanya? Kalau kita sudah kebas, kesemutan, itu tanda-tanda pasti ada masalah di jantung. Itu sudah bisa dipastikan. Kalau mati rasa, Kak? Mati rasa iya, sama seperti itu. Jadi aku tidak merasa lagi untuk mencintai siapa gitu, Kak. Kalau mati rasa itu gejala corona loh, hati-hati. Benar tuh Kamel tuh. Ini udah jam malam soalnya, Kak. Terus lanjut. Iya, kayaknya dia yang nggak tahu. Kayaknya yang banyak ngomong moderatornya ini. Moderatornya nggak besok diganti aja deh moderatornya, jangan dia yang turunin moderatornya di mute ya. Lanjut Kak. Ayo moderatornya unmute. Tiba-tiba sekali lagi zooming keluar undangan, piye pada mau datang nggak nih? Tergantung moderatornya. Moderator nanggung ongkos ya ke Palembang. Jadi itu sudah kesemutan, kebas, terus membal. Telapak kaki itu yang suka sering tuh di telapak kaki. Jadi misalnya kalau sudah membal, kita nginjek apa gitu, tapi nggak kerasa. Bahkan kadang-kadang kayak kapalan gitu. Kalau di telapak kaki, terus kalau di tangan misalnya digini-gini, dijentik-jentikin, tekan-tekan, ada yang nggak kerasa, itu mesti bahayanya itu sudah undangan dari jantung. Sudah undangan. Jantungnya pengen diperhatiin. Nah, jadi kalau sudah, kebas ini itu, kanan kiri apa ya yang harus dilakukan? Satu, pertama minum air hangat. Nggak bisa air putih, jangan pakai teh, jangan pakai kopi, jangan pakai susu. Harus air hangat. Ini contohnya. Harus air hangat. Jadi ketika minum air hangat, terus nanti pas nelen, begitu nelen, kayak kresek-kresek di kuping, gitu ya. Air hangat itu kan biasa suka nyebar gitu ya. Begitu kita nelen air hangat, itu ada respon di telinga, itu bisa dipastikan kena jantung. Apapun penyakitnya. Nanti one day Ana bagi lah, kalau nggak bosen ngobrol sama Ana di grup, Ana bagi kalau jantung yang level yang begini harus minum apa gitu. Nanti kalau jantung yang sudah agak berat, bengkak jantung apa gitu. Kalau nggak bosen sama Ana, tapi kalau udah bosen ya bahas yang lain aja. Nggak bosen. Bosennya sama moderatornya. Betul. Waduh. Nggak bosen. Li, kayaknya harus nyadar diri, Li. Kayaknya udah banyak yang sentimen sama Hanti. Itu tandanya cinta, Kak. Tandanya cinta itu. Apalagi Gina nih. Gina kayaknya. Habis dia sentimen banget. Kak Erika nih ada lucu nih Kak Erika. Katanya Manjada Wajada nih, aku nggak tahu siapa nih ya.
Kalau Itu Halimah Sadia, Halimah Sadia. Malaysia ya? Halda Malaysia bukan? Iya. Oh ya. Oh ya Allah. Erika Wah, ini kelasnya internasional dong kalau begitu. Iya dong. Gede BKD Ana gede, bukan webinar nasional lagi. Erika katanya gini, Erika. Kalau kedutan di mata, paha, sama bagian tubuh suka lebam, itu betulkah dijilat setan? Aduh ini. Kak Halda mah ya wae ah. Obrolan jam 9 ke atas ini kayaknya. Coba tanya Ustaz Dukun, Mustajab. anak jadi dukun ini. Setan berkumis. Anda langsung jawab deh. Yang namanya timbul lebam, jangan nyalahin setan. Setan itu memang dibuat sama Allah biar jadi kambing hitam. Emang kita yang berbuat, setan yang disalahin. Tapi kalau udah lebam di kulit, itu namanya darahnya banyak yang mandek. Banyak yang mandek. Misalnya warna kulit kita ini biasa-biasa, tiba-tiba lebam. Kok nggak kepentok, tahu-tahu lebam. Jangan bangga dicubit setan. Jangan nyuduh setan. GR banget ya. Oh, Emang setan naksir sama kita. Setan aja enak melihat kita. Waduh. Jadi itu Iza foto lakinya jangan dipajang begitu dong. Ini kita perempuan semua ini. Ya apa manjang foto laki? Ya Allah, macam-macam aja nih anak mantinya. Rojul mamnun. Nggak nyadar, dia nggak nyadar. Dia nggak nyadar, dia pingsan. Mamnun Rojul, Masya Allah. Anak terusin ya, anak terusin. Iya Kak, iya Kak. Kambuh lagi dah. Udah kambuh ini, udah benar di atas jam 9 kambuh. Angel, wes angel. Yuk Kak. Lanjut, terusin nggak? Yap. Jadi si lebam itu pertama gimana cara ngilanginnya? Rendah apa? Air panas pakai garam. Airnya dikit, garamnya agak banyak, jadi agak kental nanti jadinya. Itu kasih kain, tempelin di kulit yang apa? Yang ada warna lebamnya. Kalau rajin ya. Kalau lebih rajinnya lagi, makan bawang merah tadi. Ya Allah, tolong. Pakai sate. Pakai sate lagi atau diacar aja. Enggak salah, jangan diacar. Jangan, enggak. Bawang merah digadoin. Udah, Bawang merah biasa ya, masalah darah gimana? Bawang merah yang biasa gitu apa yang ada kan yang bawang merah apa? Bombay. Papua itu bukan? Papua jauh Merah banget. biasa, bawang merah Brebes. Oh, biasa enggak. Maksud enggak. Maksud kan aku punya pohonnya gitu loh, punya Allah, tanamannya. sombong. Awas. Loh. Kak Gina itu. Pohonnya kalau berbuah bagi kita ya. Kirimin anak ya. Orang Ciwidey kok emosi banget sih dari tadi udah minum air putih belum sih? Anaknya belum minum air putih tuh. Dengerin dulu siapa yang ngomong tadi. Anak mau panen bawang merah dari pohon, kayaknya bener anak datengin itu. Perasaan anak bawang merah itu nyambut. Tanaman enggak. Salah ngomong. Tanamannya. Iya. Tanamannya Kalau gitu gimana? di pohon sekarang mau ikut. Jadi ikut panen maksudnya. Itu apa namanya bawang merah itu ya. Anak cerita dulu deh dikit. Hikmahnya kenapa harus nelan bawang merah? Jadi ada hadis, yang ini hadis tidak dipopulerkan. Ada 3 hal yang setan takuti, salah satunya minyak. Jadi anak ini punya penelitian soal bawang ini. Minum air Penelitiannya putih, mahal, mau bayar berapa nih? Mau bayar berapa cepat? Penelitiannya mahal ini. Jadi anak nyari kata-kata minyak itu, anak cari zaitun, anak cari minyak inilah. Ternyata tahu nggak apa? Ada di dalam Bawang merah. apa namanya lapisan-lapisan bawang merah. Kapan dia jadi minyaknya? Getahnya itu ketemu dengan air liur. Nah itu ditakuti sama setan. Jadi minyak dia ketika kita mengunyah, makanya terapinya itu harus dikunyah di geraham. Masih punya geraham nggak? Punya. Oh alhamdulillah. Kalau ngunyah bawang merah bukan cuma setan yang takut. Enggak. Anak penggemar bawang merah. Anak penggemar bawang putih, merah nggak akan bau. Anak jamin, bener. Nggak akan bau. Bau itu akibat nggak minum air putih yang banyak. Tuh, Kak Gina tuh. Makanya, jadi bau badan kita itu ya kalau gini. Kalau respon ketika menelan bawang merah itu tadi bau, artinya di dalam badan kita banyak penyakit, say.
Itu aja. Ana sekarang makan bawang merah itu seperti makan min. Serius, Ana. Jadi malah lebih seger, makan tambah enak. Kemudian nggak ada bau-baunya di mulut itu. Ya ada bau sedikit. Enak bahaya dong. Gimana? Sekali berapa kali Kak sehari? 1 siung 1 hari aja, 1 sari 1 siung gitu. Bawang merah, bawang putih sih Kak. Jadi dia apa namanya? Kak, makanya dicicil darah-darah. boleh nggak Kak? Makanya Gimana? dicicil Kak. Makanya dicicil. Bawang merahnya diiris-iris kecil-kecil. Habis itu dicicil Nggak ada manfaat. pagi sedikit. Sekalian blender aja, disendokin. Masa di blender? Marahin Kak, Nggak ada manfaat. Marahin. Penelitian, Ana. Coim bawang merahnya dikunyah kayak makan permen. Jadi bener-bener utuh gitu ya. Dia dikunyah. Moderatornya nggak ngasih contoh yang baik ya. Ayo kita demo. Si Kamelia nanyain bawang putihnya, bawang merahnya yang segimana, mau segede apapun, secukup mulut Bu tunggunya. Aduh, ini jadi bawang merahnya itu ya, kenapa dia akan menjadi minyak yang ditakuti setan tadi? Karena dia dikunyah di sini. Kalau nggak dikunyah, pakai blender yang dapat, yang setannya blender yang mati gitu. Yang pengennya ini kan supaya setan itu kan isinya di sini. Sama di sini gitu. Jadi ketika kita kunyah di dada gitu ya, ketika kita kunyah ada proses apa memamah biak di sini. Udah pada kabur. Rasain aja, memang pertamanya nggak enak. Pertamanya dulu Ana juga nyoba-nyobanya ya sebagai peneliti ya harus duluan kan. Pertamanya nggak enak. Tapi karena sudah terbiasa, itu yang ngebikin Ana nyetir 15 jam itu nggak kerasa capek. Terus sana, nyampe Semarang aja ngantuk tidur baru. Dari Palembang sampai sana 15 jam itu. Gitu. Jadi apa namanya manfaatnya sangat banyak. Ngantukan, totoan itu nggak ada lagi. Walaupun Ana masih terbiasa tidur duduk gitu. Pasti bisa. Masih sangat bisa ya tidur duduk masih sangat bisa. Cuma memang karena bawang membuat Ana ya jadi seperti ini gitu. Bawang merah, 3 jam sehari nggak apa-apa, enak aja. Jadi enak bawang merah ya Kak ya? Bawang merah. Jadi bawang merah setan takut sama bawang merah ya? Iya. Kok Kakak tahu pernah sekelas ya? Takut bawang putih. Gina, Ana lagi beneran ini Gina. Emang Gina ini. Hah? Sep, kalau bawang besok putih Gina nggak usah dijawab aja Erika. Ya Kak, itu ini kenapa Kak? Kan ada juga yang bilang katanya malah buat ada terapi malah bawang putih yang entah itu di apa? Pertanyaan yang Ana biasa dapatkan gitu-gitu. Bawang putih. Kalau bawang putih makanya itu ketika kita makan bawang putih, tensi darah kita malah jadi naik. Apalagi bawang tunggal. Bawang putih tunggal yang katanya buat obat, ilmu Cina, bukan ilmu Islam. Jadi bawang putih tunggal itu osmosisnya itu jauh lebih tinggi dibanding bawang putih biasa. Gitu. Jadi kalau untuk darah dan persendian khusus nggak ada tawar-menawar bawang merah. Nggak ada sate, yang ada sate, nggak ada acar, nggak ada gado-gado, nggak ada. Kalau jadi pingin sate, gitu, dia dilawan. Kalau takut, gila dalam badanku masih banyak setannya. Gina nih banyak setannya nih. Air putih nggak mau minum. Udah. Orang bicara bawang merah dibikin sate. Gelasnya kecil banget ya Allah. Maaf ya Bu Erika. Li. Ini ada beberapa. Tadi ada yang usulnya. Li. Bawang merahnya moderator. Sebentar deh, angkat tangan dulu deh. Mbak Feni ya. Itu bawang Dayak, Diana. Iya, bawang Dayak ya. Mbak Feni monggo. Enggak terkait sama ini. Aku dari tadi memperhatikan ada beberapa yang kayaknya miss ya. Ini siapa orangnya. Aku secara pribadi sih alhamdulillah nih bisa silaturahmi dengan teman adik-adik
Cuman ada beberapa. Tadi ada saran juga kan, paling nggak mungkin nanti sebelum ditutup mengingatkan moderator aja. Anu ya, kenalan dong. Kenalan lagi siapa-siapa ya, marhalah berapa gitu. Oke. Kalau sama Lili nggak usah lah, ente nggak usah moderator. Lili di skip, Lili di skip. Eka gimana kalau di spotlight aja ya, itunya yang khusus Lili di skip ya. Iya, aku nggak apa-apa. Aku udah panen endorfin malam hari ini soalnya dari Kak Erika. Lihat bibirnya masih merekah. Orang dibilang lipstiknya itu waterproof. Dia pakai lipstik yang tahan 12 Oke, jam. lanjut. Lanjut. Baik, Mbak Kamel, kita mute semuanya dulu. Nanti kalau bergiliran nyalanya gitu aja ya Mbak Kamel. Biar fokus semuanya. Oke. Bentar, saya mute dulu semuanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kak Erika, luar biasa ulasannya ya. Malam hari ini kita sudah panen endorfin. Insya Allah kita tetap selalu bahagia, sehat ya, dan bugar selama pandemi. Nah, tadi request teman-teman sebelum kita tutup ada sesi perkenalan dulu. Perkenalan. Jadi nanti ini saya mute semuanya dulu. Nanti yang yang mau saya tunjuk untuk perkenalan diri, sebutkan nama sama marhalahnya aja. Jadi nggak usah panjang-panjang hobinya, cita-citanya, tuh nggak usah ya. Jadi cukup nama dan marhalah tahun berapa, gitu aja. Mulai dari, jangan nyalain dulu. Slim, ucapan terima kasihnya nanti terakhir. Sekarang masih sesi perkenalan ya. Oke, mulai dari Sulmadia, Kak Sulmadiana, monggo. Kenalan dulu. Oh, nama alumni dan asal. Nama Sulmadiana Elia, Konsulat Surabaya, angkatan 98, sekarang tinggal di Jombang. Nggak kelihatan. Wajahnya. Lagi nyusuin, Kak. Lagi ngelonin kecil. Malu ah. Oke deh, baik. Dimaafkan. Oke, berikutnya Mbak Khairul Izzah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih pede, semuanya udah kenal saya sih di sini. Lupa. Udah jangan soal amnesia gitu. Saya Khairul Izzah, apalagi tadi alumni 98, tapi bukan marhalahnya Coim ya, anak pokoknya marhalah 98 tapi bukan Coim aja kalau ditanya. Terus asal Bojonegoro sama Mbak Afin, tapi sekarang udah bukan pindah ya, maksudnya menetap di Bekasi gitu. Itu aja. Monggo kalau mau mampir ke Bekasi. Ahlan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya Mbak Narni, monggo. Aku urutin aja ya sesuai ininya. Monggo Mbak Narni. Aduh, sudah sinyal nih. Belum dinyalain itu. Bentar. Iya. Mbak Narni, oke, nama Narni, marhalah 98, tinggal di Bandung. Adiknya Mbak Eko. Kak Septi. Halo, nih. Ya. Oke, Waalaikumsalam. Salam, terima kasih. Berikutnya Mbak Lizia, monggo Mbak Lizia. Mana Mbak Lizia? Assalamualaikum. Abang dimatiin. Nggak kelihatan. Kelihatan kan? Kelihatan Kak. Masih cantik. Mau abang mau kelihatan juga. Wah, ada Ustadz. Masya Allah, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Kalian aja sama Ustadz Samsudin, Lis, kenalannya.
Udah kenal kan? Anak Lizia dari Sukabumi, sekarang tinggal di Jakarta. Marhala 95. Oke, terima kasih Kak Lizia. Salam buat Ustaz Samsudin ya. Ya, insya Allah. Mbak, jangan mau Mbak. Ana bintuhu loh. Gimana? Oke, syukron Kak. Syukron. Berikutnya Kak Feni, monggo Kak Feni. Kak Feni Marlinda. Syukron Dek Lili Saimah Al-Jamila. Kayaknya dibanding Izah lebih banyak yang kenal saya deh. Pernah masuk ke rasain masih. Lebih Kak Feni, makanya kita kenal. Iya. Nah, tadi tuh saya mau nanya, yang lain pada mau ngurusin badan, saya mau nanyain, Septi mau nambahin berat badan gimana ya gitu. Ada problemnya mengurunin berat badan, udah kasih ke Ana aja deh dagingnya. Ya, Sartika, aku minta dagingmu nanti. Oke, nama Feni Marlinda, asal Tembilahan Riau, marhalah kedua 95. Bareng sama Septi, Lizia, Kak Afin, sekarang di domisili di Tanah Baru, Depok. Oke, syukran. Coim hilang ya? Iya. Coim. Internetnya habis kali. Moderatornya emang perlu Ya, dikudet. hilang. Lah, Im, bener ya. Sentimen sama anak giliran anak ngomong aja nggak ada suara. Im, sinyal hilang. Coim kayaknya habis pulsa deh. Habis pulsa dia. Habis internetnya. Ya udah, selanjutnya habis pulsa, selanjutnya kenalan. Next. Ip ya. Ayo Kak Kamel monggo di. Monggo, ayo. Enggak, ini kenalan. Ip dulu tuh. Udah aku spotlight nih. Oh, spotlight. Saya Ipi Kriati, alumni 98. Mbak Iip kangen. Tinggal di Bogor. Udah itu doang. Mantan siapa gitu, itu perlu deh kayaknya. Enggak. Dihubungi Ustaz. Bukan mantan, cariin. Ini siapa yang ngirim nomor HP saya ke Ustadz Padli, bikin pusing aja. Bukan aku. Saya. Oh, lu yang ada kurang ajar beneran. Pasti Ana itu, pasti Ana yang ngirimnya. Ya, selanjutnya kayaknya lanjut ya. Feve. Sampai lanjut. Feve tadi Ferial ya. Rial, assalamualaikum. Ini pernah bajunya pelanggaran ini. Ini dia memulai duluan dia. Ferial Atamimi dari Situbondo. Asal marhala tahun 99 akhir. Oke. Anak konser ta. Lanjut Teteh Gina. Halo, assalamualaikum. Udah kena. Gina skip. Nggak usah aja deh, Gina mah nggak usah. Lili. Terkenal. Aku tidak itu Gina, skip aja. Nggak tega. Lanjut aja teh. Lanjut yang beda lain. ya sama Gina yang dulu. Ana Gina Patona, alumni ketiga. Ribut lu. Salah banget dah. Aduh teh. Terus. Punyai. Apa? Berhenti aja Punyai. Kalau nggak mau minum air putih berhenti jadi Punyai. Udah habis segini nih segentong. Udah ya, semuanya pasti nggak ada yang kenal Ana. Ya, emang nggak ada dari kenal. ayah. Ana kan buronan dari ayah. Oh, Teh Gina. Oke. Teh Gina, kata Kalizia kok beda tuh. Aku masih seperti yang dulu, Kak. Ya, Mbak Kamel langsung. Mbak Kamel siapa lagi Mbak Kamel? Lanjut, siapa ini? Ya, saya Kak ya.
Assalamualaikum semuanya. Oh, Perkenalkan, ini si saya Adi, Emilia dari Siapa? Palembang. Halo, halo. Oh ya Allah, pantesan dari tadi mau ngenalin siapa ya Allah, Emil. Iya. Emil yang kurus. Iya kan, Coim? Lihat background Emil belakang. yang Mohon maaf ya, kurus. semuanya baju ditutup dulu. Ya, alumni 99 akhir sama kayak Vivi. Oh, Emil. Emil yang udah berhasil dietnya. Aham. Oke, yuk kita lanjut Allah, Bang Ina Emilia. Kamel. Kita lanjut siapa nih? Diana Rosita. Sisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Diana Rosita. Waalaikumsalam. Nggak ada Kalau ininya. dulu konsulat Jogja Marhala 2000. Sekarang di Bogor. Kasih Sada. Ini Sada Suyu semua ya? Banget dipanggil Suyu. Enak aja Suyu. Kita masih muda 17 tahun. Udah gak mau terima dipanggil Suyu. Ini masih baru lulus ini Sisi ya. Alumni baru nih tahun 2020. Iya, maksudnya itu di atas tahun tampakkan wajahmu. 90-an semua gitu. Kan anak 2000 pertama gitu loh. Jadi semuanya di atas 90 semua ini kayaknya. Iya, Sada Emilia ya Allah, itu mah udah berubah banget tahu kayak Emil. Dulu waktu di Mantingan tuh Jamila Jidan. Berarti sekarang enggak dong? Apalagi Sada Gina berubah banget. Nah, Sisi. Malu Sisi berisik Sisi. Lanjut Kak Kamel, kita tinggalin Sisi ya. Indah. Saya ngendis nih orang Indah mana? Indah Sulistiani. Indah Sulistiani. Mana ini? Mana Kak? Itu belum diaktifkan itunya. Masih di mute. Mute-nya. Ini Sorry. Assalamualaikum, udah kelihatan belum nih? udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya, aku mau ngomong apa ya? Nggak kenalan aja ya. Indah Sulistiani, panggilan Nuni. Angkatan 98, sama Iza. Angkatannya Iza, bukan angkatan Coim juga. Yes. Ada yang mau sama cowok. Udah Kak Septi. Kalau lihat sudah penyi tadi jadi ingat waktu masuk apa ya? Kismulugo ya Allah. Maafkan ya. Panggil. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih. Sunarni. Kita dibilang Suyuh ya? Sunarni sudah, Kak. Oh, sudah ya? Sunarni tadi sudah ya. Aku aja ya dulu ya. Siapa ini? Mariati siapa Mariati? Siapa ya? Itu kan nggak terkenal ya. Bukan, aku nyari ininya, nyari video aku. Sama kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama waktu di pondoknya sih biasa dipanggil Empo Gede katanya gitu ya, karena aku sama ada adiknya waktu itu alumni 99 dipanggilnya Empo Kecil. Nama Mariati dari Jakarta karena dipanggil Empo ya. Langsung dari ayah kan nih, langsung dari ayah yang galak. Aduh, siapa itu? Ya Allah, galak ya aku ya. Ustadzah Coim tuh yang riaya, aku mah nemenin. Mariati angkatan berapa? Angkatan 98, Ustadzah. Tapi bukan relawannya Coim, Ustadzah. 98 berarti sama Coim atau menolak juga bareng sama Coim? Enggak, semuanya nggak bisa ada yang nolak mau karena semarhal sekamar sama Coim ya, kasihan nanti gitu. saya. Iya, sama Coim, sama Nuni, sama Iza ya. Sama Iza tadi nggak ngaku, dia nggak mau dia sama Coim. Iya. Semuanya nggak ada yang mau 98 semarhal. Mariati Taksipi juga, Taksipi apa Adi? Iya, Taksipi. Sama kayak sama Iza. Masuknya Taksipi. bareng Iza ya. Iya. Cuman keluarnya akhirnya ikut sama Coim ya. Iya, karena menyelesaikan S1 dulu. Enggak semarhala sama Coim tapi ya. Menolak nggak bisa denger dia. Ya Allah. Coim, Coimnya mana itu?
Soim lama-lama jadi kurus ini malam ini. Iya udah. Dia Udah WA ya. saya. Nggak perlu jus nanas itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Mariati. kasih banyak sudah boleh bergabung ya. Ini dia WA saya si Soim, sinyalku persis jelangkung. Syukurin lo. Tergantung amalan si Im, makanya. Selanjutnya siapa? Widi Kusuma Jaya ini siapa? Enggak ini. Heksa. Soim masuk lagi tuh, nggak tahu kayak masih kayak jelangkung nggak sinyalnya. Heksa mana? Oh, fiksi. Itu banyak itu siapa? Heksa mana Heksa wajahnya Dewi Heksa. Dewi mana? Evi ini Evi Sofwati Bu. Evi siapa nih? Evi Nur kali, Evi Nur Ekawati. Evi Soraya bukan sih, Evi So. Bukan, Evi So. Kalau Evi Nur Ekawati dia pakai Y, Evi pakai Y, ini pakai biasa Evi. Siapa Tahu ini? nih, Epi kemana kabur? Kayati kemana Kayati? Ada nggak Heksa? Mana Heksa? Anak pengen lihat Heksa. Evi. Farida siapa? Farida. Oh, Kak Farida 95 kayaknya tuh. Oh ya? Evi Farida. Kak Idot. Farida itu Evi mana? dulu, Di mana? Evi so Kak. Dewi. Evi, bentar. Ini Evi kayak Soraya wajahnya Evi. Marhalati. Iya, Evi Soraya Evi belum So. itu. Evi Coba. Soraya. Tadi sudah muncul Evi Soraya, hilang lagi. Kayati nih, Kayati. Coim balik lagi, Coim. Nah, Lili Soima datang lagi tadi, undang dia. Tuh, muncul tuh Evi Soraya. Oh, Evi Soraya. Manjada Wajada itu belum. Oke lah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah ya Kalimah. Mana wajahnya nih Kalimah? Nah, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar semuanya? Harap sehat semua ya. Alhamdulillah. Jadi saya Halimat Sa'diyah Dahlan. Kenalnya menjadi Halda ya. Sebab periode ada nama Halimah Halim. Kemudian asal daripada Jakarta. Kita masuk tahun kedua ya, sama dengan Ustazah Sefti, Ustazah Feni. Saya masuk tahun kedua, tapi ikut coba-coba loncat ke kelas 3 eksperimen. Jadi alhamdulillah lulus, jadi ikut alumni yang perdana. Kalau yang masih ingat, mungkin saya dulu pernah mengabdi ngajar setahun lah, tahun 95. Yang saya masih ingat semua lah, ini ada Mariati, ada Sunarni, ada Ustazah Halda dapat waliul asli. Sama Ana ingat nggak? Ustazah sama Ana ingat? Gina nggak diingat, nggak terkenal Gina. Gina pasti semua kenal. Saya nggak sebutin satu-satu ini. Ya. Dah, kalau Gina bilang nggak terkenal, nggak dikenal aja dah, gitu. Biar dia kurus mau minum air putih. Yalah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya, Ustazah Sefti, alhamdulillah. Itu juga ada ininya. Nggak kedengeran ya, sebab saya ini punya anak kecil. Sekalian saya sharing boleh nggak? Dikit aja. Boleh. Sila Maci. Bukan sharing sih, sebenarnya saya tercari-cari ya. Saya punya anak ini 3 tahun lebih. Dia speech delay kah ataupun apa, saya belum cek lagi lah. Tapi emang rasa inilah ujian saya ya, punya anak yang terakhir ini. Eye contact-nya tuh dia kurang, fokus kurang, sampai kalau saya panggil nama pun dia tak tengok. Tapi yang yang saya heran, dia lagu-lagu tuh hafal, lagu Man Ana, lagu zikir-zikir gitu ya, as-sholatu ala nabi, semua hafal. Tapi kan yang kita tak mungkin macam itu kan, kalau misalnya mau minta susu pun dia kata ya Robbana anta Rabbana. Usia berapa Kak? Usianya berapa? 2 tahun 4 bulan. Jadi memang saya beda umur yang kakaknya.